pribadi dari Romo. Saya bilang kalau Romo yang undang saya datang, kecuali undangan untuk membaptis saya tidak akan datang. Takut baru, padahal dibaptis cuma dikata-katain kan. Karena saya khawatir kalau saya keluar hujan-hujanan saya dianggap dibaptis. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan ke Kak Rodi, karena tadi tidak sengaja memang ketemu. Mungkin ini ada rezeki saya juga di sini ya. Kebetulan saya mohon maaf kalau terlambat. Tadi memang ada workshop mulai tadi pagi 7:30, baru selesai langsung berangkat ke sini. Baru selesai 17:15 tadi baru selesai. Mohon maaf kalau telat. Terkait permintaan, karena yang minta ini si kopiah merah saya tidak bisa nolak. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, bisa kita jadikan renungan bersama Bapak Ibu teman-teman semuanya terkait kebersamaan ini ya. Ini saya dapatkan sebenarnya secara detailnya, saya dapatkan renungan ini 10 hari pertama di bulan Ramadan. Bagaimana kita membangun kebersamaan. Kalau kata-kata orang bijak, salah satu orang bijak, namanya itu kebetulan ada kata-kata imamnya, tapi ini orang bijak, namanya Imam Syafi'i. Dia orangnya bijak, dia menyampaikan bahwasanya kebersamaan ini, kebaikan dalam kebersamaan ini bisa dibangun dalam khamsin 5 hal. Yang pertama ini yang paling penting, yang pertama ini yang saya dapatkan di 10 hari pertama Ramadan saya merenung. Memang sengaja bahkan Pak Kaprodi bilang mau ngajak saya mau setelah tanggal 10 saya bisa keluar. Saya 10 hari pertama saya ingin merenung dulu, 11, 12 saya pengen mulai beraktivitas, 11 sampai 20 saya mulai beraktivitas lagi. 21 saya ingin menerapkan hasil renungan saya, mungkin saya menghilang dari 21 sampai 30 saya sudah izin ke Kaprodi. Apa yang pertama itu bisa kita katakan itu adalah bagaimana kita membesarkan hati kita, jiwa kita ini, melapangkan dada kita ini. Maka kebersamaan bisa kita bangun jika hati-hati kita, bukan hati-hati loh ya, hati-hati bukan, jiwa kita, hati kita itu lapang, luas, maka kebersamaan itu bisa diciptakan. Kenapa? Dengan hati yang legowo, dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang luas, maka kita bisa menerima perbedaan. Saya berharap perbedaan antara saya dengan Romo, terutama yang sudah betul-betul paham bahwasanya kita saling menghormati, dengan Kakanda Blankon juga. Ini bisa terwujud kebersamaan ini jika kita lapang hati. Tidak akan pernah lihat lagi, saya datang jangan-jangan dikasih nanti saya dibaptis guys. Jangan-jangan saya dikasih, tidak ada itu prasangka itu. Tidak ada. Romo juga sudah ngerti kita. Saya sudah ngerti Romo, bahwasanya Romo dan teman-teman yang mungkin berbeda keyakinan tidak akan pernah muru-muru datang, saya baptis kamu, saya kasih kamu makan anjing, daging anjing, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat bahwasanya kita harus bersinergi dalam perbedaan ini, dalam keberagaman ini. Dan saya juga tidak akan mungkin moro-moro ngajak Romo lagi nih, Romo salat maghrib ya, lagi ya, salat maghrib ya, login, nggak akan mungkin. Ya, itu makna meluaskan dan melapangkan dada kita. Tidak usah saling melirik. Ini berbeda dengan saya, berarti bukan koncoan, tidak bisa bersama, tidak. Bahkan ini teman-teman PPKN yang lebih paham tentang ini, tapi saya sedikit paham setelah ngajar suruh wawasan kebangsaan PPG apa ibu suruh ngajar itu saya Pak. Akhirnya harus baca wawasan kebangsaan. Keberagaman di Indonesia itu sudah menjadi pilihan dari nenek moyang. Jadi kita memang sudah memilih kita bersama dan ini sudah final.
tidak usah diutak-atik lagi, tidak usah diutak-atik. Oh, Indonesia harus Jawa, Indonesia harus Madura, Indonesia harus Islam, harus Kristen, harus Katolik, harus Buddha, harus ini, tidak. Indonesia adalah Indonesia. Itu meluaskan dada kita. Kemudian yang kedua itu kalau ada bahasa Arabnya, Romo. Pengen tahu, Romo? Nah, bahasa Arabnya adalah winan nafas. Tapi bahasanya keindonesiaannya itu kita harus lapang dada. Kita harus sadar betul bahwasanya keanekaragaman perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arabnya nanti adalah tidak menyakiti saudara kita. Baik dari apa? Ya, yang namanya kita ingin membangun kebersamaan ini, maka tidak boleh kita itu menyakiti saudara kita. Kurang 3 menit lagi. Tidak boleh menyakiti. Dari apa saja? Perkataan. Kenapa saya sudah terbiasa? Karena saya sudah terbiasa ngobrol. Lek Romo kayaknya ini sudah lapang dadanya, langsung tak baptisan saja. Ini sudah orang paham sekali dengan kita kayak gitu ya. Dengan kata-kata kita, kalau bisa jangan menyakiti saudara kita, teman kita terutama ini, yang sering bersama kita ini ya. Berikan kepercayaan kepada teman kita. Kalaupun ini kok kayaknya teman saya ini mulai nyelempang ya jangan, kita harus percaya dulu. Kalau memang ada ini kayaknya, jangan langsung dijustifikasi kalau itu teman kita. Misalkan, Romo, saya dengar Romo ini mau nendang Pak Ramadan di tengah jalan habis buka puasa ini ya. Jangan langsung saya mengiyakan, tidak boleh. Saya tanyakan itu, Romo beneran? Enggak, oh ya sudah, kita harus percaya ke Romo. Jangan percaya ke omongan orang lain kayak gitu. Itu jangan menyakiti, baik dari perkataan ataupun perbuatan ya langsung lah perbuatan atau dari gerak tubuh kita. Ramadan cilik-cilik kurus ya. Jadiin kaprodi PPKN. Dari mana Mas? Besok katanya mau dijadiin rektor. Wali kota. Wali kota. Oh ya, nyalonkan wali kota. Nyalonkan wali kota. Nggak boleh kayak gitu. Saya senang jadi ingat wali kota. Beliau ini nyampaikan calon wali kota, enggak apa-apa. Itu termasuk yang saya lakukan. Ada 2 hal. Kalau saya punya keinginan, maka saya katakan secara luas kepada teman-teman terdekat saya. Kenapa? Karena ada 2 hal yang akan kita terima. Yang pertama, orang akan mencibir kita. Ketika ada orang mencibir kita, di saat itu Tuhan dekat dengan kita. Ya apa enggak, Romo? Ketika kita ditindas oleh orang, Tuhan dekat dengan kita. Doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kita. Kemudian yang kedua, tidak mencibir, malah memberi semangat. Oh, saya doakan jadi wali kota tenanan. Hanya tahun 2024 saya doakan benar. Doa kita itu akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Sebenarnya baik semuanya ini ya. Baik buruk itu kalau kita lemparkan sesuatu keinginan kita yang baik akan ada 2 nih. Kalau tidak negatif ya positif. Tapi dua-duanya akan membawa kebaikan. Yang penting apa itu? Tidak sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai bahkan hati kita. Jangan sampai hati, gerak-gerik kita, kata-kata kita, perilaku kita bisa menyakiti hati orang lain. Kalau teman saudara saya yang seiman ini, itu salah satu sebenarnya bahasanya Rasulullah Nabi Muhammad itu bahwasanya yang namanya seorang muslim itu ya, adalah orang yang bisa menyelamatkan badannya ini dari menyakiti orang lain. Dan di keyakinan lain, teman kita di Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga gitu ya. Kasih sayang yang diajarkan itu luar biasa itu kayak gitu.
Itu 2 hal saja karena sudah Kan tadi waktunya 5. Artinya besok harus ada lagi. Kayaknya besok saya yang harus ngundang gitu kayaknya saya yang harus 3-nya kalau saya sudah ngundang ya, 3-nya janji banyak saya utang ya? saya yang ngundang nih karena teman-teman sudah ngundang hanya waktu dan tinggal tunggu waktunya. Itu saya terima kasih atas waktunya. 2 hal itu saja teman-teman, insya Allah kebersamaan kita bisa berlangsung langgeng. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih UJ ya.